Pernah nyadar nggak sih kadang apa yang nggak diucapin sama pemimpin dunia, itu suaranya jauh lebih lantang daripada pidato resmi mereka yang berjam-jam. Serius deh. Nah, di ulasan kali ini, kita bakal bongkar habis rahasia di balik bahasa visual tersembunyi para tokoh dunia ini lewat apa yang disebut sebagai semiotika kekuasaan dan psikologi diplomasi. Sokobadeh inget-inget, pernah kepikiran nggak kenapa sih pemimpin dunia kadang suka ngelakuin hal-hal yang kelihatan aneh gitu di depan publik? Apa itu cuma kebetulan? Atau emang mereka lagi iseng? Oh, tentu enggak. Setiap tindakan, gestur sekecil apapun sampai cara mereka ngatur posisi duduk, itu semua adalah manuver psikologis yang perhitungannya tuh detail banget. Nah, gagasan super menarik yang bakal kita bedah bareng-bareng ini dikonsep langsung oleh Dr. Mokol Al-Kabumani. Beliau ini adalah pendiri Achitya Bhaswara Foundation dan juga seorang praktisi pendidikan. Analisis beliau ini benar-benar ngebuka mata kita soal apa yang sebenarnya terjadi di balik layar teater diplomasi dunia. Oke, mari kita mulai bahas semiotika kekuasaan. Kedengarannya berat ya, tapi simpelnya gini. Ini tuh ilmu yang pelajarin tanda, simbol, dan gimana pesan dominasi atau kekuasaan itu dipancarkan tanpa perlu ngomong satu patah kata pun. Jadi dalam diplomasi, benda mati kayak meja, kursi, atau bahkan letak ruangan, itu ternyata bisa berteriak jauh lebih keras daripada dokumen perjanjian yang tebal. Terus pasangannya adalah psikologi diplomasi. Ini tuh ibarat seninya gimana cara pakai pendekatan psikologis buat masuk dan mempengaruhi alam bawah sadar publik. Kalau digabungin sama semiotika tadi, dua taktik ini bakal nyiptain senjata mematikan buat menangin perang persepsi di masyarakat global. Keren banget kan? Bagian 1. Tiongkok, taktik dominasi visual. Sekarang hal yang paling menarik nih. Kita ambil contoh pertemuan antara Xi Jinping dan Donald Trump di Beijing beberapa waktu lalu. Kalau kita perhatiin baik-baik susunan tempat duduk mereka, pihak Tiongkok itu ngatur sedemikian rupa supaya Xi Jinping kelihatan duduk jauh lebih tegak dan posisinya secara visual terlihat lebih tinggi dibanding Trump. Kenapa tinggi ini krusial banget? Gini, secara psikologis, posisi yang lebih tinggi itu mancarin dominasi, otoritas penuh, kontrol, dan status superior. Nah, lewat permainan visual ini, pesannya tuh jelas banget mau dikirim ke seluruh dunia. Tiongkok itu ada di posisi puncak dan absolut gak bisa didikte sama kekuatan asing manapun. Lanjut ke bagian 2. Rusia, semiotika isolasi ruang. 6. Ya, angka 6. Ini bukan sekedar angka acak loh. Ini merujuk ke panjang ekstrim dari sebuah meja putih oval. Panjangnya benar-benar 6 meter yang dipakai Presiden Putin waktu nerima tamu pemimpin-pemimpin barat. Kayak dari Prancis atau Jerman. Bayangin aja, ngobrol tapi jaraknya 6 meter. Poin pentingnya di sini, apa sih makna di balik jarak yang super jauh ini? Jarak fisik yang ekstrim ini ternyata adalah simbol kuat dari isolasi kekuasaan dan sikap independen. Lebih dari itu, ini tuh tanda ketidakpercayaan yang sangat dalam. Soal Rusia lagi bilang, kita nggak butuh keintiman diplomasi basa-basi sama kalian. Pesennya tajam banget. Sekarang kita masuk ke bagian 3. Iran, identitas ideologis dan perlawanan. Kalau kita perhatiin para pejabat tinggi Iran, gaya mereka beda banget. Mereka secara sadar menolak pakai dasi. Terus, gaya salaman mereka juga sering diubah jadi gestur naruh tangan kanan di dada. Pakaiannya pun sering pakai seragam khas Garda Revolusi yang agak longgar. Intinya, mereka aktif banget nolak standar gaya diplomasi yang dibikin sama Barat. Dan ini tuh contoh brilian banget soal gimana simbol fisik nyambung ke konsep mental yang mau disampaikan. Kenapa anti dasi? Karena dasi dianggap lambang imperialisme Barat. Baju longgar tadi, itu representasi perlawanan terhadap gaya hidup mewah. Dan gestur tangan di dada itu nunjukin kesetiaan mutlak mereka pada prinsip teologi. Jadi, ini jauh melampaui sekedar urusan protokol biasa. Semuanya punya makna perlawanan. Dan you know what? Semiotika ini nggak cuma nempel di orangnya aja, tapi juga di ritualnya. Hal-hal yang mungkin kita kira sepele, kayak seberapa panjang sih karpet merah yang digelar di bandara, atau apa pangkat pejabat yang diutus buat nyambut di tangga pesawat. Itu semua indikator yang super presisi buat nunjukin skala prioritas dan anget gaknya hubungan kedua negara. Nggak ada yang namanya kebetulan. Bagian 4. Refleksi dan kesimpulan. Nah, setelah muter-muter lihat gaya pemimpin dunia, ini harusnya bikin kita mikir dan bertanya, jangan-jangan pemimpin di sekitar kita juga lagi mainin semiotika kelas tinggi buat ngebangun citra yang mereka mau?
Karena faktanya diplomasi itu dimenangin lewat perang persepsi visual. Jadi mulai sekarang kita harus jauh lebih kritis nih pas ngebaca bahasa tubuh dan panggung para pemimpin kita. Sebagai penutup dari ulasan kita kali ini, ada pesan khusus yang dititipkan. Salam dari Dr. Moko Alkabumani untuk para pegiat semiotika dan psikologi diplomasi di penjuru tanah air. Teruslah kritis dalam membaca tanda di sekitar Anda dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.